Selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh, ibu. Malah ngamuk ibunya di dapur. Aduh, macam mana ibu? Halo, selamat malam. Selamat malam. Wah, kacau. Aduh. Turun dulu ya. Minta naik tapi disapa nggak ngomong macam mana teman-teman? Coba kalaunya naik itu ngomong ya. Hmm. Iya, ngomong beras saya habis, token dia aja habis, dia nggak sadar. Gimana? Janganlah kalau kelaparan, token listrik habis, ngamuk di lab saya, jangan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam bang, abang Islam atau Kristen? Coba tebak. Saya bukan main tebak-tebakan, saya nanya, Anda Islam atau Kristen? Tebak dulu, baru saya kasih tahu. Ya udah, sama anak Anda ya main tebak-tebakan. Saya ganti dulu ya, sama yang Kristen lainnya. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam, Bang. Abang Islam atau Kristen? Islam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Kita cari diskusi dengan teman Kristen masalahnya. Enggak, aku cuma bilang Abang Yusuf best of the best deh. Syukran jazakallah ya Bang Nofriman ya atas dukungannya. Ya banyak yang gak suka juga dengan saya, makanya sampai rungkat 2 kali di report, dan ini pun juga kena report ini sebenarnya. Tuh, lab saya dibatasi. Luar biasa, Bang. Baik, Bang Nofriman, ada lagi yang disampaikan biar kita cari diskusi dulu. Udah tengah malam gitu masalahnya. Enggak, cuma ngomong itu aja, Bang. Baik, syukran jazakallah ya Bang ya. Terima kasih banyak. Oke, Bang. Saya izin gantikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, nanti kalau beras habis ngamuk di tempat saya, teman-teman saya suruh makan kitab pula ya. Makan kitab aja nanti ya, suruh aja makan kitab biar pahit itu perutnya ya. Biar pahit perutnya. Mana sih yang Kristen mana? Yang Kristen mana? Halo, selamat malam. Halo. Malam, Halo. Bang. Kristen Islam? Halo. Halo, selamat Halo, malam. Anda Ustaz. Islam atau Kristen? Islam atau Kristen, Bang? Ustaz, halo. Halo, iya. Anda Islam atau Kristen? Benerin jaringannya, ya. Benerin dulu jaringannya.
Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Johan ada yang mau disampaikan? Mau nanya aja Pak Ustadz. Apa itu? Dulu kan saya ngaji, Heeh. terus kata guru ngaji saya kalau ada Al-Quran yang robek gitu, katanya dibakar terus Bakar. airnya diminum aja itu Bentar, gimana ya, Pak Ustadz? airnya diminum. Kalau guru saya menyampaikan dibakar gitu. Dibakar aja sih. Kalau diminum itu dapat dari mana? Mungkin bisa ditanya balik gitu dari gurunya tersebut. Oh, ya mau nanya itu aja Pak Ustadz. Iya, karena penyampaian guru saya hanya dibakar aja, bukan diminum. Nanti kalaunya kita dibakar kan, nanti kita disebut pula makan kitab. Apalagi kan namanya makan kitab, pahit di perut abunya, kan gitu. Gitu Bang Johan ya. Iya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bang Johan. Saya gantikan dulu dengan yang lain ya. Syukran Iya, Pak jazakallah. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, janganlah kalau udah dibakar itu Al-Qur'annya jangan dimakan. Ya, jangan makan kitab gitu. Bahaya makan kitab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustaz. Saya Salam kenal Bang Rizky. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ini Ustaz, saya mau bertanya Ustaz Tentang tentang keluarga Ustaz. Waduh, keluarga DM aja Bang Rizky. Saya- Kalau masalah keluarga DM aja. Enggak masalah tentang Islam Ustaz. Tentang apalah jarak kubur, tentang saya kan mualaf Ustaz. Oh ya, Jadi kan saya boleh, seorang muslim itu boleh nggak jarak ke kuburan orang Kristen Ustaz? Ziarah ke kubur orang Kristen. Nah, kalau kita ziarah ke kubur orang Kristen ya, karena untuk mengingat kematian, kita tanpa baca apa-apa ya, paling cuma hanya membersihkan di sekitar kuburnya ya, dari sampah-sampah. Ya boleh gitu. Yang penting kita tidak mendoakan ya Allah ampunilah dia di dalam kubur. Nah itu yang nggak boleh, mendoakan orang musyrik. Ya gitu, memintakan ampunan kepada orang musyrik. Tetapi kalau hanya untuk ziarah, membersihkan sampah-sampah, mengingat kematian, no problem. Iya, soalnya saya takut juga Ustaz kan. Mungkin tak ada hukumnya, kan nggak boleh. Oh juga saya tuh. saya pun pernah Bang, ke kubur Kristen pernah. Soalnya kan orang tua saya kan masih Kristen, saudara-saudara saya. Jadi saya setiap mau pulang ke kampung, saya disuruh jarak ke kuburan opung saya. Saya Nggak apa-apa. takut. Nggak apa-apa Bang, itu hanya sekedar kita menghormati keluarga kita dan memberikan penghormatan kepada yang dikubur gitu. Jadi seperti itu, dan sekalian kita mengingat kematian. Nah, ada lagi? Itu aja Ustaz. Baik, Bang Rizky, semoga selalu istiqomah dalam agama Islam ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam gitu. Oke? Baik, terima kasih ya. Saya izin gantikan dulu Anda dengan ini ya, dengan Kristen yang lainnya. Siapa tahu ada kawan kita yang mau berdiskusi ya. Iya Ustaz. Oke, thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muslim gak usah naik, yang Muslim DM aja langsung ya.
Ini aja nih, ini mana tadi nih? Wah, ente ngerjain saya ya Bang AI. Ini ada ya. Halo Bang, selamat malam. Malam Bang. Waduh, muncul dia. Munculnya selalu tengah malam. Biasanya muncul tengah malam itu kan yang apa ya, yang ada ikatannya kan kayak gitu, atau ada darah-darahnya di mulut kan kayak gitu tuh. Ada-ada aja. Bang, kenapa kau malu-malu? Ya bukalah, buka ini kameranya. Ya, bentar. Malam, Pak Ustaz. Wah, halo, iya, gimana keadaannya? Sehat? Sehat, baik-baik. Ya. Oke, Bang. Gimana malam ini? Ada yang perlu diobati? Ya, sedikit dari saya, Pak Ustaz. Baik. Menurut saya, Pak Ustaz, tadi kan saya sempat simak juga beberapa orang yang naik itu. Bisa digarisbawahi pemahaman orang-orang ini sepertinya mungkin masih awam ya. Tapi kalau menurut bagi saya pribadi, perdebatan ini bertujuan untuk, apalagi kita kan misalnya beda iman. Musuh itu sebenarnya untuk perlu dikasihi. Kenapa? Bagi saya karena gini, Pak Ustaz. Dari musuhlah kita bisa melihat kekurangan kita. Dalam arti hanya orang yang bisa melihat kekurangan kita. Tidak mungkin kita bisa jarang sekali orang bisa mengoreksi dirinya. Seperti itu, Pak Ustaz. Jadi saya suka perdebatan itu. Kenapa? Karena kekurangan saya, apa yang tertutup dalam agama saya itu bisa terbuka dari orang lain tentunya. Tergantung orangnya juga sih yang seperti itu. Kalau dia ngambil positifnya, oke, positif bagi dirinya. Tapi ada juga yang beranggapan negatif. Makanya datang-datang ngomel ke tempat saya. Gitu. Saya senang karena Ustaz tidak menanggapinya terlalu jauh, hanya sekedar menyesuaikan aja. Pertanyaan saya, kemarin itu ada PR, udah dicari itu PR-nya. Oh, sudah Pak Ustaz. Jabarkanlah. Baik, tapi sebelum itu saya bertanya dulu, boleh nggak Pak Ustaz? Nanya apa tuh? Ya, nggak apa-apa kalau gitu. Saya kebetulan udah baca Al-Quran, saya nggak bisa tidur. Ini maksudnya apa gitu ya, saya baca. Nggak bisa tidur baca Quran. Arabnya atau terjemahnya sih? Terjemahannya. Oh, terjemahnya. Baik. Ya, gimana? Di Al-Baqarah 213 itu. Nah, itu kalimat pertamanya itu mengatakan, berbunyi seperti ini. Manusia itu dahulunya satu umat. Nah, kalau satu umat berarti hukum Taurat yang seharusnya seperti yang di Mazmur itu, di Amsal 2 berapa tuh? 18 itu. Kan itu hanya untuk Bani Yakub dan keturunannya, ketetapan-ketetapan hukum Taurat itu. Kalau memang di Al-Quran mengatakan bahwa dahulunya satu umat, manusia itu satu umat, berarti hukum Taurat berlaku untuk seluruh dunia dong, berarti umat. Coba kita bacakan sebentar maksudnya. Ya. Al-Baqarah 213 tadi mana dia? Ya. Loh, kok hilang ya? Saya bacakan, Pak Ustadz, boleh? Silakan. Oh, baik. Teman-teman silakan ambil kopinya 1 galon dulu ya, nggak apa-apa. Ya santai aja kita diskusi. Malam Jumat saya agak lama bisa masalahnya. Iya, siap. Oke, Pak Ustadz ya.
Siap. Ini Al-Baqarah 213. 13. Ya, manusia itu dalam kurung dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Baik. Kabar gembira dan peringatan ya, berarti itu seperti wahyu ya. Baik. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Perselisihkan. Betul. Terus Dan yang diperselisihkan dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, manusia itu dahulunya satu umat. Satu umat ini berarti kita seluruh dunia ini satu umat dengan Bani Israel. Maksudnya hukum yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu itu memang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Atau bagaimana Ustaz? pada dasarnya Allah itu memerintahkan satu hal, Bang. Ya, kenapa disebut satu umat? Lihat Nabi Adam beserta anaknya. Ya, mereka dulu menyembah Allah, kan kayak gitu. Lalu mulai tuh terjadi pembunuhan dari Kabel dan Habel, kan kayak gitu. Tambah banyak manusia, ya, tambah banyak manusia, banyak mereka berselisih pendapat sampai ke zaman Nuh. Diutuslah Rasul untuk apa? Meluruskan kembali karena perbedaan pendapat mereka. Sampai berlalu terus, malah tambah banyak manusianya, ada yang sampai menyembah berhala. Diutus pula nabinya, rasulnya, yaitu Abraham, kan kayak gitu. Jadi perintah yang mereka bawa ini satu. Apa itu? Anda bisa baca di dalam Quran surah Al-Bayyinah di ayat ke-4. Al-Bayyinah surat keberapa Pak Ustaz? 98. Oh 98 ya, baik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka dulu satu umat itu disuruh untuk menyembah Tuhan yang satu. Tapi malah ada yang nyembah berhala. Sampai diturunkan perintahnya sejak zaman Nabi Adam, yaitu sholat. Nabi Adam, dia waktu di din ini pemahaman Islamnya Bang ya. Di Nabi Adam setelah diturunkan dari surga, Anda bisa baca di dalam kitab Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, beliau langsung bersujud minta ampun kepada Tuhan. Tuh. Jadi bentuknya ya adalah sujud kepada Tuhan, berserah diri gitu. Nah, habis itu terus ke zaman Abraham. Abraham mendoakan anak-anaknya juga bersujud. Sujud itu artinya yang saya maksud adalah salah satu praktek dari ritual sholat, gitu ya. Jadi contoh ritual yang dicontohkan oleh para nabi itu sujud dari awal, satu umat yang bersujud, gitu. Abraham di Quran surah Ibrahim ayat ke-40, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Apa di situ yang dikatakan? Bahwa Nabi Ibrahim dia berdoa, jadikanlah aku dan anak keturunanku, kata Abraham, orang yang bersujud mendirikan sholat. Dan di kitab Anda ada di Kejadian 24 nomor 52. Tuh. Lalu tambah banyak manusia diutus, berlalu zaman Abraham. Nabi Musa pula diutus melawan Fir'aun. Karena apa? Orang-orang disesatkan oleh Fir'aun untuk menuhankan Fir'aun, untuk menyembah Fir'aun, untuk sujud kepada Fir'aun. Tapi ada manusia lain yang lurus, yang sujud kepada Allah gitu. Makanya Nabi Musa ketika
dia menyembah Tuhannya, prakteknya gimana? Ritualnya seperti apa? Jidatnya sujud ke tanah. Ini diabadikan di dalam Quran surah Thaha ayat 14 tuh. Ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, ya tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat. Ritualnya sujud untuk mengingatku. Dan Nabi Musa sujud tercatat di kitab Anda. Di Kejadian 34 nomor 8. Nabi Musa sujud ke tanah untuk menyembah Tuhan. Tuh, berlalu Nabi Musa, Nabi Daud sujud dengan jemaatnya. Terus Ezra sujud. Nah, terus sampai Yesus, makanya dia berdoa kepada Bapaknya di Matius 26 nomor 39. Prakteknya pun sujud. Dan Nabi Isa sujud, Yesus sujud, juga diabadikan di dalam Quran tuh. Ya, Matius 26:39 Yesus sujud, Nabi Isa juga sujud. Maryam 31 tuh, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dia menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun, dan dia memerintahkan aku untuk sujud dan menunaikan zakat sepanjang hidupku. Makanya dulu ajarannya satu, umatnya satu, cuma makin banyak manusia sehingga banyak perbedaan pendapat, sampai-sampai ada yang menyembah berhala, maka diutuslah Rasul untuk meluruskan kembali. Wa ma umiru, padahal mereka diperintahkan untuk apa? Illa liya'budullah, untuk menyembah Allah. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itulah orang yang ikhlas di dalam beragama. Gitu. Ya, mantap Ustaz. Ya, clear ya. Oke, saya paham. Ini yang saya mau pertanyakan Ustaz. Bukan di Al-Baqarah lagi ya. Di mana tuh? Maksudnya gini, pertanyaan berikutnya lah kita lewat dulu ya. Menurut Pak Ustadz, yang mau disembeli sama Abraham, apakah Ishak atau Ismail? Kalau menurut saya Ismail sih. Oke, baik. Bagaimana dengan di Kejadian 22 ayat 7 Pak Ustadz? Nah, kalau gitu saya tanya dulu. Di Kejadian 22 itu, anak tunggal Abraham itu siapa? Anak tunggalnya ya Ishak. Tunggal, Bang. Yang namanya artinya tunggal, anak satu-satunya. Artinya anaknya tidak dua. Oke? Yang lahir setelah di zaman Abraham itu dia beristri, anak pertamanya itu siapa? Baik. Menurut pemahaman yang saya pelajari, karena Sarani udah umur dan dia juga mandul ya, sudah dapat memiliki keturunan dengan Abraham. Kemudian dia yang menyarankan kepada Abraham untuk mengambil orang Mesir itu kan, pembantu. Ya, kalau itu kan disebut dia katanya ngambil budak. Salah cerita Anda. Padahal dia dihadiahkan, dia itu adalah seorang putri raja. Kayak gimana? Kalaupun itu tidak dinikahi, tapi diambil katanya dihadiahkan kepada Abraham. Oh kan dia diambil jadi istri juga. Meskipun dia dari Mesir, kan gitu. Nah, ketika dia menikah, Abraham melahirkan Ismail, kan gitu. Artinya Ismail itu anak tunggal. Bukan Ishak. Kalau Ishak tidak bisa disebut anak tunggal karena ada saudaranya Ismail gitu. Yang namanya tunggal anak satu-satunya tanpa saudara. Meskipun mau dia anak dari hasil pernikahan atau di luar nikah gitu ya. Kalau dia mempunyai anak pertama meskipun di luar nikah ya, maka sebutannya ini adalah anak tunggal dari si istri tersebut. Oke. Dari ibunya gitu. Ya, oke, nggak apa-apa itu. Begini Pak Ustadz, yang saya mau permasalahkan, Ishak mempunyai dua anak kan? Ishak ya? Ishak ya, Esau dan Yakub. Esau Yakub. Israel ini kan berasal dari keturunan Ishak.
Israel dari Ya. keturunan Ishak, keturunan dari garis Yakub. Ya terus? Ya, Yakub kan yang dinamakan diganti namanya menjadi Israel. Hmm. Sedangkan Ismail, setelah saya pelajari, Ismail saya tidak menemukan siapa anaknya, keturunannya dan selanjutnya. Anak Nabi Ismail. Ya, keturunan Nabi Ismail sampai ke bangsa Arab gitu. Oh, panjang bang. Itu dilihat aja dari silsilah Nabi Muhammad. Panjang itu. Dia Nabi Ismail itu juga punya banyak keturunan gitu. Banyak keturunan juga. Kalau garis yang melalui Nabi Muhammad itu keturunan dari Adnan. Jadi Adnan bin Ismail gitu. Oke, kita kembali dulu Pak Ustadz. Tunggu saya bacakan dulu, tadi kan belum clear. Baik. Kejadian 22 ayat 7 di sini berbunyi gini Pak Ustadz. Lalu berkatalah Isa kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Yang sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Berarti di sini jelas tertulis di Kejadian 22 ayat 7 ini bahwa Ishaklah yang dibawa, yang bersama-sama dengan Abraham dan yang dibawa untuk menyiapkan tempat untuk disembelih itu korban. Sedangkan tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Ismail. Kalau memang Ismail ada datanya seperti ini atau bagaimana Pak Ustadz? Bisa dibantu? Kalau di Al-Qur'an itu tidak disebutkan nama tapi dari penjabaran. Dari beberapa penjabaran ayat di Al-Qur'an gitu. Contohnya ketika dijelaskan, maka aku gantikan anak itu dengan domba. Siapa yang dimaksud? Anak itu adalah Ismail. Dari penjabarannya, kalaunya kita mengambil siapa yang dikorbankan ini, Bang ya, kita pertanyakan aja gitu. Pertanyakan kepada pemilik sumber. Kalau Kristen kan mengatakan Ishak, kalau Islam mengatakan Ismail. Tanya pemilik sumber sama Yahudi. Apa jawab Yahudi? Saya pernah menanyakan tentang hal ini. Toh dua-duanya kagak ada yang dikorbankan. Kan gitu. Dua-duanya kata Yahudi kagak ada yang dikorbankan. Silakan Anda tanya Rabi siapa itu, Rabi Tofia. Dua-duanya kata Rabi Tofia kagak ada dikorbankan. Mau yang manapun ceritanya betul ya, tidak menyalahkan salah satunya. Karena apa? Dua-duanya tidak juga dikorbankan. Tidak jadi gitu kata Yahudi. Jadi ngapain ribut katanya tentang masalah itu? Oke, baik. Ya, itu ya masalah, salah satu persoalannya. Banyak bang, banyak bertentangan. Adam, terus Ishak juga beda cerita juga saya lihat. Ya. Kalau Ishak Nabi Nuh, dengan Ustaz, Ismail. Hah? Nabi Nuh, kalau di kami Kalau kan Nabi Noah Nuh- banyak sama, lebih banyak sama dia. Oh iya kan, kalau di kami kan dia punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Sem yang memperanakan Abraham, gitu. Keturunan itu Abraham. banyak sama di Islam, banyak sama ceritanya pun banyak sama. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan saya berikutnya Pak Ustadz, di Al-Baqarah 2:14. Ini tadi saya lupa tadi mau nanyakan ini. Di sini berbunyi gini, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maksudnya setiap orang yang akan masuk surga dia harus melewati dulu penderitaan atau gimana Pak Ustadz? Bang, itu ayat itu berkaitan dengan tentang masalah perang Ahzab. Al-Baqarah 214 itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang muslim di perang Ahzab itu, apakah kamu tidak berpikir dulu aku menurunkan cobaan kepada orang-orang terdahulu? Contoh berbagai macam penyakit, ketakutan. Nah, kan kayak gitu.
Di zaman-zaman para nabi terdahulu bisa kita lihat kaum Sodom dan Gomora langsung habis kan kayak gitu karena menentang nabinya Nabi Lot. Terus juga Firaun contohnya. Itu kan terus juga di zaman siapa? Yesus banyak penyakit kusta kan kayak gitu. Terus di zaman siapa lagi? Ya, banyak di zaman orang-orang terdahulu diberikan berbagai cobaan dari Tuhan semesta alam untuk apa? Untuk mengatakan kepada para orang yang ikut di perang Ahzab tersebut, mereka mengeluh gitu, mengeluh. Mengeluhnya karena apa? Karena di perang Ahzab itu mereka banyak yang apa ya? Mengeluhkan dengan keadaan mereka gitu. Jadi Allah berfirman menjawab mereka, lebih parah cobaan orang terdahulu daripada kalian menghadapi peperangan Ahzab tersebut gitu. Jadi seperti itu Bang sebenarnya. Ini ada penjelasannya tuh. Ya Anda bisa buka juga nih penjelasannya gini. Nih Bang. Ya. Ini kalau saya buka panjang gitu penjelasan ayat ini. Nih, walamma yatikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra'u, padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu. Ya, udah belum lagi cobaannya kayak orang-orang dulu tapi udah mengeluh duluan gitu katanya. Yakni berupa apa? Berupa macam penyakit kesengsaraan, musibah, dan malapetaka. Lalu dijelaskan oleh sahabat Nabi. Ya, nih dijelaskan. Saya langsung aja ke bawah ya. Langsung ke bawah. Nih, banyak penjelasannya Bang, panjang gitu. Ketika di peperangan tersebut. Oke, ini ayat-ayatnya pun dijelaskan satu persatu beserta hadisnya. Tuh. Iya ya. Nah, nih ya. Kalau kita lihat ya, nih ada kata takut oleh musuh dengan takut yang sangat. Ya, mengeluh di dalam peperangan itu umat Islamnya mengeluh karena ketakutan yang sangat besar kepada musuh gitu. Padahal ketakutan yang lebih besar itu bukan menghadapi perang Ahzab, tapi ketakutan yang lebih besar itu adalah cobaan seperti orang-orang terdahulu. Jadi kayak gitu. Itu artinya. Panjang sekali itunya Pak Ustaz. Panjang nih. Tuh. Intinya kayak gitu. Berkaitan dengan perang Ahzab itu ayat turun. Gitu Bang. Ya, mantap. Oke, saya mau tanya lagi Pak Ustaz. Oh, tanya lagi. Oke, baik silakan. Di Al-Baqarah, masih di Al-Baqarah Pak Ustaz ya? Al-Baqarah berapa? Silakan. 208. 208. Nah, tentang Ya, di sini kan seperti ini saya bacakan Ustaz ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. betul. Sungguh ia musuh yang nyata bagi. Ini maksudnya masuk Islam secara keseluruhan. Memang Islam ada berapa banyak Ustaz? Terima kasih. Jadi gini, bukan Islam berapa banyak itu ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam dengan sebenar-benarnya, dengan sepenuhnya gitu ya. Yang dimaksud dengan sepenuhnya, kalau kamu berislam, kamu diperintahkan untuk sholat, jangan sampai bolong-bolong sholatnya. Kalau kamu diperintahkan zakat, maka berzakatlah gitu. Jangan setengah hati nanti disuruh sholat malas, kayak gitu. Itu maksud ayatnya. Jadi kalau beramal itu jangan setengah-setengah, betul-betul berserah diri kepada Allah gitu, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu maksud ayatnya Bang. Bukan berarti Islam ada banyak, ada berapa golongan, bukan itu ya. Jadi singkat apa? Kalau singkatnya begini maksudnya. Jangan setelah mengucapkan kalimat syahadat terus puasa lewat. Puasa lewat, iya, sholat malas, bolong-bolong, kayak gitu maksudnya. Ya, apa. Masuklah ke dalam agama Islam itu dengan kafah, dengan menyerahkan seluruh jiwa, raga, dan
Pokoknya semuanya dari ilmu harta dan semuanya intinya seperti itu. Oke, baik. Tapi memang ada satu materi malam Pak Ustadz ya. Hmm. Apa betul di Muslim kan ada 5 rukun Islam? Hmm. Betul Pak Ustadz. Terus Saya mencoba dengan memegang gelas ya. ya. Gelas, kemudian rukun Islam pertama tuh kalau ini syahadat ya Pak Ustadz ya. Ya kayak gini aja, saya pegang remote nih, kan gitu ya. Kalau anda tinggalkan satu, ya syahadat, lepas satu, kan gitu. Kalau anda tinggalkan sholat, maka lepas satu, gitu kan. Kalau anda tinggalkan puasa, lepas satu. Kalau zakatnya juga anda tinggalkan, maka remote-nya nggak bisa dipegang, Islamnya nggak bisa dipegang. Oh iya iya, jadi Gitu. umpamanya Itu analogi aja, gitu, tapi analogi. oke baik Pak Ustadz. Dari kelima rukun tersebut kan ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Betul Pak Ustadz ya? Yang kelima rukun tersebut wajib semua. Namanya aja rukun. Kalau udah rukun itu wajib artinya, Bang. Oh begitu. Heeh. Berarti maksudnya Gitu. wajib dalam arti harus begitu. Harus gini aja kan. Nih, jempol saya ini syahadat gitu ya. Syahadat. Ya, jempol saya syahadat. Lalu pengerjaannya yang harus ini gimana? Ada 4 masih dari rukun Islam itu. Kan gitu. Haji ditinggalin lepas 1. Masih bisa kita pegang gitu. Cuma kurang erat. Kan gitu. Lalu zakatnya ditinggalkan juga. Masih kita pegang gitu Islam itu. Cuma lemah. Nah, terus kalau puasa pun ditinggalkan, ya, ini tinggal kayak gini. Kita tarik aja lepas gitu. Gitu kan? Nggak rentan jatuh. Kalau udah sholatnya ditinggalkan, runtuh semua Islamnya. Gitu. Makanya pembeda antara orang kafir dengan orang mukmin, orang Islam, orang beriman, itu adalah sholat, Bang. Iya iya benar. Saya juga pernah dengar katanya sholat itu yang agama ya. Yang agama, as-sholatu imaduddin gitu. Makanya sholat itu menentukan amal yang lain gitu. Kalaunya tidak sholat tapi beramal, maka ngambang amalannya. Contoh. Dia puasa tapi kagak sholat. Puasanya sah, cuma tertahan. Tertahan karena apa? Gara-gara tidak sholat. Malah dia melakukan dosa gitu. Itu contohnya kayak gitu. Atau kayak gini, dia sodakoh tapi kagak sholat. Sodakohnya ngambang gitu. Ngambang, tertahan dia. Enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala amalannya. Karena apa? Sholatnya dia tinggalkan. Gitu. Mantap betul. Berarti terpenting dalam yang paling terpenting dalam 5 rukun ini sholat ya maksudnya? Sholat. Setelah syahadat sholat. Syahadat, sholat, baru puasa. Nah, saya pernah dengar kata orang Pak Ustadz, kalau misalnya ada orang Muslim yang tidak Jumatan selama 2 kali disebut kafir, itu maksudnya gimana Pak Ustadz? Tiga kali. Karena apa? Karena Allah menutup hatinya kalau sholatnya sampai ditinggalkan Jumatannya enggak 2 kali sholat Jumat. Dengan sengaja meninggalkan, maka Allah tutup hatinya gitu untuk beramal. Oh gitu, iya. Terima kasih Pak Ustadz. Gitu. Ya mungkin saya edukasi teman-teman Muslim ya. Kita kan bertanya supaya tidak ada yang galau dalam hati kita biar tahu. Karena begini Pak Ustadz, bagi saya begini, kita misalnya gini, gampang kita beli mobil, belum tentu kita bisa bawa mobil kan gitu. Iya, betul. Mengucapkan kalimat syahadat untuk yang kedua kali, saya rasa itu mudah. Tapi saya mempersiapkan diri saya, apakah saya bisa, apakah saya mampu, apakah saya sanggup, apakah saya bisa seperti yang tadi saya bacakan yang kafah yang Pak Ustaz bilang itu. Ya, Secara kafah. keseluruhan melaksanakan apa yang disebut yang diwajibkan di dalam hukum Islam, menjalankan 5 rukun Islam dan lain sebagainya. Apakah itu saya sanggup? Nah, itu yang saya persiapkan terlebih dahulu seperti orang pergi berperang. Baik. Apakah dia mampu melawan musuhnya? Dia harus siap peluru, pistol, baju anti peluru dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Ustaz. Baik, Bang.
apakah ketika Anda daftar sekolah, masuk daftar sekolah, Anda langsung jadi pintar gitu? Gimana? Kalau Anda mendaftar sekolah, ya, Anda masuk sekolah, apakah setelah daftar langsung jadi pintar? Oh ya enggak, pasti harus belajar dulu dari dasar. Belajar dulu, begitulah. Daftar dulu masuk Islam, usahakan istiqomah, sedikit belajar, dan juga laksanakan perintah-perintahnya sedikit demi sedikit, gitu Bang. Oh, gitu baik. Masuk akal ya. Gitu, nggak ada orang masuk sekolah, daftar sekolah, langsung pintar habis daftar, nggak ada. Ya gitu juga masuk Islam, nggak ada dia langsung jadi ulama, nggak ada Bang, nggak ada. Belajar dulu dia, sambil beramal, sambil belajar, nggak harus spontan gitu, nggak ada yang instan. Anda mau kaya ya kerja dulu, nggak ada Pajero turun langsung dari langit, nggak ada. Nah, kan gitu. Nah, kalau mau kaya kerja, kalau mau pintar belajar, kan gitu. Nah, kalau Anda mau dapat hidayah, buka akal, gitu Bang. Betul, betul. Konsep kehidupan yang memang yang betul itu, yang sesuai. Karena bagi saya Pak Ustadz, yang membedakan manusia saya dengan kera seperti yang dikatakan oleh Buya Hamka itu, beliau mengatakan kalau hidupnya sekedar hidup, monyet di hutan pun hidup kan. Nah, apa bedanya kita dengan monyet? Yang membedakan kan akal. Iya. Yang membedakan manusia dengan hewan ya, satu Bang ya, yang membedakan manusia dengan hewan itu juga adalah juga sholat. Kenapa saya bilang sholat yang membedakan manusia dengan hewan? Lihat monyet punya dahi, ada monyet, manusia juga punya kan? Nah gitu. Tangan monyet punya 2, betul nggak? Betul. Betul. Kaki monyet punya 2, betul nggak? Benar. Sama kayak manusia punya dahi, punya kedua tangan, dan punya kedua kaki. Cuma bedanya, manusia didesain bisa ruku, bisa sujud. Monyet tidak didesain untuk ruku dan sujud. Maka kalau manusianya kagak mau ruku, kagak mau sujud, apa bedanya dengan monyet? Kan sama-sama punya dahi, punya tangan, punya kaki. Kagak mau sujud manusianya, apa bedanya dengan monyet coba? Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, saya ada pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Nah, silakan. Oh, udah enak ya saya nanya terus. Oke, silakan Pak Ustadz sekali dulu lah. Bertanya. Jelaskan dulu, ambil dulu PR-nya. Saya mau ambil air minum sebentar ya. Oke, Pak. Oke, teman-teman jangan kemana-mana. Saya ambil air minum aja sama sedikit mencemil gitu ya. PR-nya saya mau tahu jawabannya. Siap. Oke, saya udah dapat PR-nya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. Iya, bentar. Iya, saya silakan. jelaskan tentang PR yang kemarin sempat tertunda ya. Mudah sekali Pak Ustadz dan sederhana, jawabannya itu sangat mudah dan memang masuk akal gitu. Tentang si Anu kan? Ya, siapa si Anu? Saya balik kamera sebentar ya Bang ya, bukan berarti nggak memperhatikan gitu. Karena ada yang dimakan sedikit. Siap Pak Ustadz. Tentang si Anu itu gampang ini Pak Ustadz. Mana tadi?
Ini dia jawabannya. Itu ternyata orang yang tidak punya nama, Pak Ustadz. Begitu. Jadi Yesus menunjuk kepada orang yang tidak memiliki nama. Kepada sebagai contoh saya, tolong belikan saya suruh adik saya, coba kau belikan saya es. Enggak, coba kau panggil orang itu. Nah, pasti saya mengatakan coba kau panggil orang itu. Saya cuma menunjuk orangnya aja. Gitu. Seperti itu Pak Ustadz, sederhana, orang yang tidak punya nama itu Pak Ustadz. Memangnya sewaktu Petrus disuruh oleh Yesus, Yesus lihat orangnya, lihat rumahnya. Nah, kalau itu saya menurut yang saya pelajari, Yesus berdiri di tempat yang kayak ya kemarin saya bilang tuh Pak Ustadz, di dekat kota, di dekat sebuah kota. Kemudian dia menunjuk ke arah di mana yang dituju, yang yaitu tempat merayakan Paskah itu, bahwa dia akan pergi ke rumah orang itu. Karena sebelumnya orang itu bahwa orang itu memang sudah dinubuatkan seperti itu Pak Ustadz, bahwa dia harus ke situ. Seperti kisah di mana Sakeus. Kalau Pak Ustadz pernah dengar ada cerita di kalau kitab tentang Sakeus, orang pendek yang ingin sekali melihat Yesus waktu Yesus lewat kemudian dia naik di atas pohon. Nah, kemudian Yesus mengatakan, Sakeus turunlah, aku ingin makan di rumahmu. Maka Sakeus senang, gembira dia. Karena banyak orang yang mengikuti waktu itu kan. Dibawalah Yesus ke rumahnya Sakeus. Sakeus ini pemungut pajak Ustaz. Pemungut cukai. Jadi pajak yang sudah ditagih itu saking gembiranya dia bagikan kembali kepada orang-orang di situ, karena dia bersuka cita karena bagi dia seorang nabi yaitu Yesus, seorang utusan junjungan atau seorang guru pada saat itu mau datang berkunjung dan makan di rumahnya. Makanya Yesus bilang, turunlah Sakeus, aku ingin makan di rumahmu. Seperti itu Pak Ustadz. Bang, tadi ada naik loh Kristen ke sini. Katanya itu Yesus udah Sherlock loh, pakai Google katanya. Serius? Tanya aja tuh sama teman-teman di bawah. Katanya itu Yesus udah tahu tempatnya, makanya dia Sherlock sama Petrus. Tanya tuh teman-teman. Itu mah dia habis minum itu Pak Ustadz. Kalau dia bilang kalau ngomongnya kayak gitu. Oh iya, memangnya minum boleh ya di Kristen itu? Sorry nanya. Boleh, yang penting jangan banyak Ustaz. Ya tetap aja mabok, gimana sih meskipun nggak banyak? Kalau gimana ya? Tapi selama ini saya udah jarang bos berkumpul dengan kawan, karena saya melihat teman-teman ini seperti yang saya bilang dulu, zaman sekarang itu berbeda Pak Ustadz. Kenapa saya bilang gitu? Saya tidak mau bangga lagi punya banyak teman, karena saya tidak mau bangga punya banyak teman satu gudang, tapi kalau saya susah, gudangnya kosong. Mendingan saya bangga saya punya teman, sahabat walaupun di TikTok satu orang, tapi kalau saya lagi kekurangan, lagi susah, dia selalu ada buat saya. Seperti itu Pak Ustadz. Oke, saya nanti bahas akan tanggapi satu-satu. Coba yang lainnya kemarin. Oke, baik. Saya mau bertanya dulu Pak Setia sebentar, kan gantian kan? Gini Bang, sementara saya ada di makan, coba bisa dijabarkan dulu semua gitu. Oh baik, bisa. Sebentar aja, nanti saya buka lagi gitu, ke depan lagi kameranya. Oh iya, siap. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Oke, saya PR-nya Pak Ustadz kan udah saya jawab ya, udah jelas tadi ya. Berarti udah clear ya. Saya udah selesaikan PR yang kemarin. PR berikutnya yang Pak Ustadz tanyakan sepertinya udah saya jawab juga Pak Ustadz. Nah, sekarang tinggal saya yang ingin bertanya Pak Ustadz. Sebentar ya. Imron. Ini yang saya bingung nih, sebentar ya. Ali Imron.
Bentar ya teman-teman, dikit Ali lagi Imran. nih. Ya Pak Ustadz, Ali Imran ayat ke-7 Pak Ustadz. Boleh saya bacakan? Boleh, boleh. Baik. Ini udah bisa besar ya. Saya kemarin Pak Ustadz, saya sempat scroll YouTube, TikTok, kebetulan lewat di Edis. Dia mengatakan ada satu hadis yang mengatakan di situ sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad. Ini saya pengen tanya Pak, langsung ke Pak Ustadz, bisa bantu saya untuk mengklarifikasi ya, jangan sampai Edis ini cuman ini kan, seperti itu Pak Ustadz. Cuman framing gitu. Oke. Di hadis itu, apa betul ada hadisnya apa enggak, Ustaz? Sahabat ini bertanya kepada Nabi Muhammad, jikalau kami mencuri atau berbuat zina, apakah kami akan masuk neraka? Mereka bilang tidak. Nabi Muhammad menjawab tidak. Apabila kamu telah mengucapkan la ilaha illallah, maksudnya telah mengucapkan syahadat. Apakah seperti itu bisa Pak Ustaz? Bisa dipahami maksud saya Pak Ustaz? Saya soalnya Baik, kurang tahu saya hadisnya, tahu. Ya, itu saya takutnya dia cuman ini di sini, jadi kasihan orang semakin tersesat kan gitu. Jadi membunuh boleh, berzina boleh, mencuri boleh katanya Edis. Tetapi tetap masuk surga. Yang penting kamu tidak mempersekutukan Tuhan, seperti itu. Kamu tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kamu Baik. tidak mempersekutukan Allah. Yaitu dengan apalagi dengan mengucapkan la ilaha illallah, kamu pasti masuk surga. Seperti itu katanya Bang Edi situ. Baik, Bang. Anda coba buka dulu, ketik di Google hadis Bukhari nomor 2983 coba. Ya, baik. Oh, hadis Bukhari dia. Berarti sahih kalau hadis Bukhari Pak Ustaz. Hadis Bukhari di YouTube, di TikTok ini aja. Bentar. Hadis Bukhari. Iya, saya ada yang dimakan sedikit lapar teman-teman ya. Baik. Hadis Bukhari berapa tadi Pak Ustaz? 2983. 2983, siap. Bentar. Iya, Bang. Mohon maaf karena apa? Saya makan itu pun sebenarnya malu gitu nampakin ke orang. Oh, enggak apa-apa Pak Ustaz. Malu saya kalau saya makan nampakin orang, serius. Lanjut. 2495. Hadis Bukhari berapa tadi teman-teman? 2983. Oh, sorry. 2983. Iya, ini saya juga pas dengar itu kok kaget ya. Ah, emangnya begitu. Nah, ini kebetulan ada Ustadz, kita tanyain dulu Pak. Baca dulu, Bang. Baik. Terjemahannya aja. Ya, ya. Siap. Ya, kalau Arab pun juga saya nggak bisa Pak Ustadz. Baik. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Bashir, telah bercerita kepada kami Ibnu Abi Adi dari Syabah, dari Habib bin Abi Taulid, dari Sa'id bin Wa'ab, dari Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal? Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina dan atau mencuri? Jibril alaihissalam menjawab,
ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Baik. Dari terjemahan yang Anda baca, di mana ada pembolehan berzina di situ? Ini kan begini Pastor. Sekalipun dia berzina, berarti kan boleh Pastor. Dan atau mencuri. Sekalipun itu bukan berarti membolehkan, Bang. Oh sebentar, saya baca ulang ya. Saya terpengaruh juga dengan apa yang dikatakan Edis. Tunggu sebentar. sorry. Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia? Siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, beliau ini siapa ya? Nabi ya Ustaz? Itu hadis. Beliau berdiskusi dengan malaikat Jibril. Beliau itu Nabi Muhammad sedang berdiskusi dengan malaikat Jibril. Oh begitu, dia bilang sahabat. Di sini memang framing dia berarti. Memang. Yang dia ngomong Lihat itu, percakapannya itu. iya di sini framing berarti Pak Ustaz. Dia bilang sahabat bertanya kepada Nabi, kata dia. Baik, Nabi Muhammad yaitu Nabi Muhammad bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Dalam kurung Jibril alaihissalam menjawab iya. Berarti ini kosakatanya ini bertanya Pak Ustaz. Pertanyaan. Iya, kosakata sekalipun itu artinya dia menimpali malaikat Jibrilnya. Oh gitu. Jadi saya pandu jawabannya ya Bang ya. Ya. Ini makan nih Bang. Selama saya makan, saya pandu jawabannya. Di situ tidak ada pembolehan berzina seperti yang dikatakan Edis maupun mencuri seperti yang dikatakan oleh Edis. Iya. Ya, nggak ada pembolehan di situ. Tapi itu adalah kosakata timpalan Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Nah, Anda bisa buka dulu ya. Zina itu dilarang di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Coba. Surat Al-Isra. Al-Isra ayat 32. Nah, surat Al-Isra itu surat keberapa Pak Ustaz? Al-Araf, Al-Anaf, Fawa, Yunus, Hud, Yusuf. Aduh, 17 Bang. Sebentar. Oh ya. Kepedasan pula saya makan. Aduh. Pelan aja Pak Ustaz. Oke, ayat ya surat 17 ayat berapa Pak Ustaz? Al-Isra 32 ayat 32. Oh, ayat 32, siap. Ayat ke-32. Bentar. Ya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Oh. Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh satu. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Memang luar biasa. Mantap Pak Ustaz. Sudah terjawab. Oke. Al-Isra 32 larangan zina, betul? Ya. Nah, Al-Isra. jadi tidak ada di hadis itu mengatakan membolehkan zina. Ya, betul Pak Ustaz. Siap. Oke, terbantah satu ya. Ya. Yang kedua Al-Maidah 38. Oke. Al-Maidah 38, siap. Bentar. Surat kelima ya. Al-Maidah 38. Nah, ini enak nih Pak Ustaz kalau begini. Jadi kita tercerahkan ya kan? Saya tidak, karena selalu membayangi di pikiran saya loh. Berarti cuman bilang dua kalimat ini udah masih masuk surga kan gitu. Apalagi yang awam kan gitu.
Iya. Baik Pak Ustadz. Ya. Al-Maidah 38 ya. Oke, saya bacakan Pak Ustadz. Adapun